والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجل مرضات القرب سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ورجالنا ومشايخنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dan antum semuanya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ada di Masjid Nurul Amanah. Ya, Masjid Nurul Amanah yang insyaallah diadakan setiap 2 Senin sekali. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan hidayah, diringankan langkah-langkah kita dalam menghadiri majlis ada di tempat ini. Yang saya hormati Al-Habib Saleh Al-Hamid, para takmir, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wa afiat fi taatillah wa mardatih. Dan tak lupa juga para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu izinkan al-faqir ada di sini tidak lain untuk menyampaikan nasihat, bukan dari saya, bukan dari mulut saya, tapi kita ambil daripada kalam a'immah. Kita ambil daripada nasihat-nasihatnya orang-orang salihin. Kita ambil nasihatnya daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebetulnya masih bingung di sini mau ngisi kitab apa, saya belum tahu. Tapi ala kulli hal kita coba hanya pembukaan. Ya alhamdulillah kita ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan anggota tubuh kita, langkah kaki kita untuk berjalan menghadiri majelis ini. Ini sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena enggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kecuali itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita diberikan hidayah oleh Allah memeluk agama Islam. Itu adalah hidayah kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Setelah dijadikan kita umat Islam, dijadikan umat yang terbaik lagi. Dijadikan umat yang terbaik yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan, keistimewaan, hidayah yang luar biasa. Hidayah terbesar adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tanpa hidayahnya enggak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Enggak mungkin kita bisa beriman kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi, melihat keindahan wajah Nabi, melihat keindahan akhlak Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir di zaman Nabi, kita lihat Abu Jahal, kita lihat Abu Lahab, mereka tidak mengingkari kenabian. Mereka mengakui bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah. Dan bahkan mereka melihat mukjizat dari Nabi SAW. Tapi bagaimana ketika seorang yang sudah mendapatkan
kejelasan tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dibuat kalau sudah seperti itu? Tempatnya ada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita alhamdulillah tanpa kita ini hidup di zaman Nabi, tanpa kita ini melihat wajahnya Nabi, tanpa mendengar langsung orang yang hidup di zaman Nabi, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang diharapkan kehadirannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu pernah berjalan suatu saat dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi menangis. Kenapa? Karena Nabi ingat dengan pecinta-pecintanya, rindu dengan pecinta dan saudara-saudaranya, kata Nabi. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa bukankah kami seorang pecintamu? Bukankah kami seorang yang dekat denganmu, saudaramu? La bal antum ashabi, kata Rasul. Tidak, kalau kalian ini masih sahabatku. Kalian ini sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud? Mereka yang aku maksud, kata Nabi, siapa? Adalah orang-orang yang dia itu rindu kepadaku, mengeluarkan harta untukku, cinta kepadaku, dan tidak melihatku, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Amin ya Rabbal Amin. Hidayah Islam itu adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Tapi di dalam umat Islam sendiri ada orang-orang yang mendapatkan hidayah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Semisalnya, umat Islam ini banyak, tapi ada orang-orang yang Islam itu tidak mendapatkan hidayah, seperti hidayah yang kita dapatkan saat ini. Kita saat ini mendapatkan undangan, ada majelis, kita hadir majelis, kita datang kepada majelis. Di situ ada orang soleh, kita datang. Itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada sebagian hambanya, sebagian umat Islam yang lain. Ada yang dengar juga undangan, ada yang juga dengar di situ ada majelis, ada yang bahkan mohon maaf, orang mungkin di dekat situ tapi nggak bisa hadir. Kenapa? Karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang-orang yang mendapatkan hidayah yang tidak diberikan oleh orang lain. Seperti apa? Hidayah dia bisa melakukan amal soleh yang banyak, melakukan sholat yang banyak, melakukan ibadah yang banyak. Itu adalah semuanya hidayah minallah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semuanya mendapatkan itu. Maka itu bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah, hendaknya selalu menikmati hidayah tersebut, mensyukuri hidayah tersebut. Hidayah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu tidak selalu identik dengan uang, tidak selalu identik dengan harta. Tapi hidayah bisa menghadiri majelis seperti ini adalah suatu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin saat ini belum kita rasakan nikmatnya. Tapi kita bisa bayangkan setiap langkah kita jalan ke masjid, hadir majelis, niat i'tikaf ada di majelis, ini adalah sebuah kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti mungkin bisa melebur dosa kita, sehingga nanti kita mendapatkan, bisa merasakan kenikmatan tersebut nanti ada di akhirat, ada di yaumil qiyamah. Maka itu hendaknya kita bersyukur kita mendapatkan hidayah ini. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Bagaimana untuk kita ini mengekspresikan atau mengaplikasikan rasa syukur tersebut, yaitu dengan kita menjalankan nikmat tersebut sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan nikmat tersebut, menjalankan sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita semuanya hadir dalam majelis ini adalah juga sebagai rasa syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kaki bisa berjalan, kita diberikan mata bisa melihat, kita diberikan lidah untuk bisa berkata, berbicara, merasakan ataupun yang lain. Lalu kita jalankan kenikmatan tersebut dengan kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kaki bisa berjalan,
dia gunakan kaki tersebut untuk jalan kepada tempat-tempat yang di situ ada ridhonya Allah SWT. Jalan ke masjid, jalan untuk sholat, jalan untuk hadir majelis, jalan kepada orang-orang soleh. Itu adalah sebuah rasa bentuk syukur. Jadi syukur bukan hanya mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga termasuk bentuk syukur. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Syukur itu ada tiga. Ada di tiga tempat. Fil lisan wal janan wal arkan. Syukur ada di lisan, dengan kita selalu berzikir kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Ada di hati, alhamdulillah. Kemudian ada juga di anggota tubuh kita, selalu menjalankan yang diberikan oleh Allah kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembukaan majelis ini ada di Masjid Nurul Amanah. Ya, jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tempat yang istimewa. Ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau di masjid itu hendaknya kita niat i'tikaf. Ya, niat i'tikaf untuk supaya apa? Setiap detiknya kita duduk ada di majelis ini, kita juga mendapatkan pahala. Jadi orang kalau sudah masuk masjid niat i'tikaf, walaupun nggak ngaji, walaupun nggak sholat, walaupun nggak ada majelis, duduk aja. Yang penting nggak rokokan ada di masjid. Yang penting tetap menutup aurat, selalu dapat pahala. Setiap nafasnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau duduk ada di masjid, iktikaf ada di masjid sambil ngaji, sambil taklim, sambil sholat, sambil ibadah, ya akan berlipat-lipat nanti pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masjid ini adalah khairul biqa' fil ard. Sebaik-baiknya tempat ada di bumi apa? Masjid, nggak ada lagi. Orang masuk masjid nggak ada lain, pasti rata-rata niatnya ibadah. Pasti rata-rata niatnya ibadah, kecuali sebagian kecil ya, yang dia itu memang hatinya sudah tertutup oleh Allah SWT, masuk ke masjid hanya pengen ngambil kotak amal. Nah, ada ya sebagian masuk ke masjid cuma mau ngambil kotak amal, karena mungkin dianggap masjid ya ada satpamnya, mungkin ya masjid ya ada satpamnya. Ketok lagi kotak amalnya, di mana-mana tempatnya uang itu disimpan di dalam masjid tok, yang tidak mufakat masjid ini ya memang ya, uangnya taruh luar, kotaknya taruh luar. Ya, maka itu sebagian orang yang sudah tertutup hatinya, na'udzubillah min dzalik, masuk masjid bukan untuk memuliakan masjid, bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi untuk mengambil harta. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Nabi bersabda apa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ada di dunia. Kalau pengen tahu tempat yang paling disenangi oleh Allah, berarti kalau sudah disenangi Allah, pasti diperhatikan sama Allah. Apa? Masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid-masjidnya Allah. Maka itu masjid disebut rumahnya Allah. Karena orang yang pengen ibadah, pengen ngomong sama Allah, pengen iktikaf, masjid tempatnya. Ada di masjid. Nggak ada tujuan lain. Nggak ada ceritanya orang mau ke masjid tujuan ngopi, nggak ada. Orang mau ke masjid tujuannya untuk apa? Untuk cangkroan ada di situ, nggak ada. Masuk masjid niatnya pasti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang ke masjidnya adalah orang-orang yang insya Allah dia itu menguatkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masjid ini tempat yang paling disenangi oleh Allah. Sedikit orang niat jahat itu hampir nggak ada kalau ke masjidnya. Kalau di luar masjid, masya Allah. Apalagi sebaliknya, lawannya masjid. Wa abghadul bilad, tempat yang paling nggak disenangi oleh Allah apa? Aswaquha, pasar. Ya, tempat yang nggak disenangi oleh Allah, pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar ini banyak kejahatan-kejahatan, banyak syaitan, banyak orang menipu, banyak orang ngurangi timbangan, banyak orang menimbun, banyak orang buka aurat, banyak orang tidak sholat, banyak preman, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi ada di pasar. Ya, kita lihat kenapa Allah nggak senang pasar? Karena di situ banyak kejahatan. Berarti di setiap tempat yang di situ banyak kejahatan, Allah nggak senang.
Di mana tempat ada kejahatan, Allah nggak seneng. Ya, jangan pokoknya pasar, berarti pasar, mall nggak, sama aja. Mall itu pasar tapi modern. Mall itu pasar tapi gayanya modern, elit. Ya, intinya apa? Pasar, ya sama aja. Ataupun mungkin di suatu daerah di situ banyak kejahatan, Allah nggak senang sama daerah tersebut. Maka itu harus kita memakmurkan masjid. Jangan pasarnya rame, masjidnya sepi. Pasarnya Masya Allah rame, ribuan orang kalau perlu. Masjidnya yang sholat 4 orang, yang satu agak pincang lagi. Ya, nah itu masjid ini harus dimakmurkan. Sholat 5 waktu harus dimakmurkan. Ya, jangan sampai nggak sholat. Zaman dulu itu, zamannya Nabi itu, para sahabat, para ulama itu dulu, kalau ada seorang yang nggak sholat berjamaah ada di masjid, itu dipikir meninggal, Pak. Tanya, kenapa kok tidak hadir? Kenapa nggak sholat berjamaah? Masya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Didatangi ke rumahnya takziah orang-orang itu ke rumahnya. Kalau perlu 3 hari takziahnya. Ditakziahi, apa mudah-mudahan dapat hidayat ya. Kenapa nggak sholat jamaah di masjid? Segala macam. Kalau sekarang kebalikannya, ada orang sholat di masjid, dengarin kan sholat berjamaah. Ya kan seperti itu. Nah ini menunjukkan sekarang ini zaman sudah berubah ya, sudah mulai kebalik, bukan zaman yang berubah, orang-orangnya sudah berubah. Ya, banyak orang berpikir terbalik sekarang ini, terbalik semuanya sekarang ini. Kita lihat dulu perempuan. Ini contoh cara berpikirnya orang sekarang ya. Orang sekarang. Dulu para wanita itu hidupnya hanya untuk dibuat pemuas nafsu laki-laki. Disuruh joget, disuruh menari, diambil untuk memuaskan hasrat seorang laki-laki ataupun yang lain. Sampai orang-orang zaman dahulu itu kalau istrinya hamil yang paling ditakuti satu, apa? Punya anak perempuan. Jangan sampai punya anak perempuan orang dulu itu. Kenapa? Takut. Takut apa? Harga dirinya hancur kalau punya anak perempuan. Kenapa? Pasti anaknya dibuat untuk pemuas nafsu aja. Sampai sebagian mereka kalau punya anak perempuan dibunuh. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Kapan? Sebelum Islam. Sebelum Islam. Walaupun di Arab sama, sebelum Islam. Pakaiannya terbuka. Akhirnya datanglah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat mengatur kehidupan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian diatur bagaimana caranya perempuan ini dimuliakan dan memiliki harga diri. Diajarkanlah oleh Nabi Muhammad SAW, tidak boleh perempuan untuk menari-nari, tidak boleh perempuan kumpul di hadapan yang bukan mahram. Perempuan harus tertutup, tempatnya di rumah, begini-begini. Yang mau perempuan nikahi, datang ke orang tuanya, akad, kasih maharnya. Itu caranya syariat Islam. Untuk apa? Memuliakan perempuan. Zaman ke zaman hingga saat ini, akhirnya sekarang kembali berpikir terbalik lagi. Sekarang para wanita nih kembali berpikir pengen seperti dahulu lagi. Apa maksudnya kok perempuan diatur-atur untuk berhijab? Kan terserah, itu haknya kita perempuan. Misalnya, ini saya bukan ngomongi perempuan sekarang ya, cuman cara berpikirnya sekarang. Sebagian orang tua misal tegur, anakmu terbuka auratnya begini, biarkan, sudah besar bisa mikir, tidak apa-apa. Kalau tidak dipajang nanti siapa lagi yang pengen? Akhirnya gak payu aku dua anak. Nah ini sebagian orang seperti ini kan, berpikirnya terbalik sekarang. Sehingga perempuan apa? Islam ini ketat ya. Islam ini memang ini pengennya terbuka, kembali ke zaman dahulu lagi. Terbuka, dinikmati tubuhnya oleh para lelaki, para buaya ini, buaya-buaya darat. Saya bingung kalau orang laki dibilang buaya darat ini. Buaya laut itu yang mana? Belum tahu saya. Setahunya saya buaya ini masih hewan yang asli ya di darat, cuman bisa ke air. Ya ini para buaya-buaya darat yang tidak bisa ke air ini, yang kadang-kadang tidak mandi ini yang bingung. Seneng ketika perempuan dilihat orang banyak. Kalau perlu digoda sama laki-laki, sweet, tambah dati melekok melakukannya. Nah, padahal itu dihinakan.
Tapi bagaimana cara berpikirnya orang sekarang ini sudah kebalik, sehingga menganggap Islam ini terlalu keras dan yang lain. Nah itu, naudzubillah ya. Maka itu bagaimana supaya kita selamat? Ini termasuk fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ya inilah fitnah agama ya ini. Maka bagaimana untuk mengatasi ini? Hadiri majelisnya orang-orang soleh. Dengarkan nasihatnya orang-orang soleh. Supaya apa? Kita aman, selamat daripada fitnah-fitnah yang kecil ini. Fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita bisa selamat, belum tentu anak cucu kita selamat. Maka itu bagaimana? Kuatkan hubungan kita punya keluarga dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Al-Quran. Melalui apa? Hadis. Melalui apa? Dekat kepada orang-orang soleh. Kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bukan yang banyak umatnya. Bukan yang banyak pengikutnya. Tapi siapa orang soleh yang memang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang banyak umatnya itu takut kepada Allah, tapi cari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu majelis ini kita niatkan, kita hadir di sini bukan untuk apa-apa, tapi menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Hadir di majelis ini bukan karena apa-apa, tapi supaya kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita mencari ilmu bukan hanya untuk banyak ilmunya saja, tapi juga untuk apa? Supaya kita lebih dekat dan lebih takut kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan saya dalam majelis ini. Karena ini majelis pertama, saya nggak mau terlalu panjang lebar. Saya memberikan wasiat daripada salaf-salaf kita, bukan wasiat saya, ya bukan wasiat, ya mudah-mudahan tahu mereka ngawur. Iya, nggak rapi. Ya jadi wasiat dari Allah, wasiat dari Rasulullah yang disampaikan kepada para salaf-salaf kita. Jadi para salaf-salaf kita, guru-guru kita orang soleh ini seperti Imam Haddad, Habib Abdullah Sahibur Ratib. Ketika dimintai nasihat, dimintai wasiat, mereka mengatakan saya nggak pantas. Saya nggak pantas, saya bukan ahlinya. Saya ini masih jelek, niatnya jelek hatinya. Tapi mereka tetap memberikan wasiat. Yang pertama yang selalu diingatkan oleh para ulama apa? Wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasulullah SAW. Karena nggak ada yang lebih bisa kita percaya daripada kalamullah. Nggak ada yang bisa lebih kita pegang daripada kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa yang dikutip ada di kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib apa? Qala Allah taala wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang bisa lebih kita percaya, yang lebih benar omongannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Tuhan semesta alam. Siapa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak siapa lagi? Pak Bupati, Pak Camat. Siapa yang bisa lebih kita percaya omongannya? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman apa? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar dariku omongannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada yang bisa kita pegang dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, yaitu tidak ada yang bisa kita pegang kalamnya kecuali kalamullah Subhanahu wa taala dan kalamnya orang-orang yang ahlullah, kalamnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wasiat yang perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik kiai atau bukan, baik habib atau bukan, baik dia itu orang kaya, orang miskin, orang besar atau anak kecil apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman, mau habibkah, mau bukankah, mau kiaikah, mau bukan, mau pejabat, mau bukan, mau laki, mau perempuan, semuanya orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa takwa itu? Apa itu takwa? Maka
dijelaskan oleh Imam Haddad. Ya, takwa ini adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melakukan perintahnya Allah, melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itu takwa versi ulama jumhur. Takwa itu banyak artinya ya. Tapi para ulama banyak mengatakan bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Ayo sholat 5 waktu, dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Takwa kepada Allah. Sholat 5 waktu, masih bolong-bolong, Beb. Ayo, bagaimana kita jaga sholat 5 waktu ini supaya apa? Lengkap. Sehari 5 kali. Kita nggak bisa bayangkan ya, subhanallah. Untung Allah ini maha rahmat sama hamba-hambanya, baik sama hamba-hambanya. Bagaimana juga Rasulullah memikirkan umatnya. Kalau enggak kita bisa bayangkan, kita ini sebenarnya diperintahkan sehari sholat ini 50 kali. 50 kali. Kita bisa bayangkan. Untung enggak jadi 50 itu. 5 aja sudah bolong. Kalau 50 bolongnya berapa itu? Kalau 50 kali dalam sehari berarti setiap setengah jam kita ini hampir diperintahkan sholat. Setiap setengah jam sekali. Nggak nyampe setengah jam. Ya, kita sehari cuma 24 jam. Dalam 1 jam berarti 2 kali. Kalau 2 kali selama 24 berarti 48. Jadi nggak nyampe setengah jam itu sholat terus. Ya, itu kalau jadi, wallahu a'lam. Insya Allah banyak yang kena penyakit pikun biar lupa nggak sholat. Ya, nah gini baru 5 kali aja, subhanallah. Subuhnya amblas, duhurnya amblas, asarnya amblas, macam-macam. Ada yang subuh sholat istiqomah di masjid, masya Allah. Begitu sholat duhur gak iso beb tandang gawe. Ini kan repot. Takwa kepada Allah. Ada yang melakukan perintahnya Allah, sholat 5 waktu, alhamdulillah, masya Allah. Begitu disuruh apa misalnya, meninggalkan maksiat, sik gak iso beb. Gak iso, Beb. Lakukan sebisa mungkin. Lakukan sebisa mungkin. Tapi kalau dalam urusan maksiat, tinggalkan sekuat-kuatnya. Jadi harus mengerahkan tenaga untuk meninggalkan maksiat ini. Sebenarnya kalau kata para ulama, meninggalkan maksiat ini lebih gampang daripada melakukan sesuatu. Kita diperintahkan sholat, itu kan berarti mengadakan sesuatu yang belum ada. Artinya sholat ini aslinya nggak ada, tapi kita harus sholat untuk supaya kita dianggap sholat. Ya, puasa. Kita aslinya nggak puasa, harus puasa, menahan makan, menahan minum. Berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya, itu perintah. Maka itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada orang yang nggak sholat itu kita harus berdiri. Harus ngadep kiblat, harus baca Fatihah. Ada orang lumpuh, nggak bisa berdiri apa? Ya sudah sholat duduk. Semampunya itu fattaqullaha mastata'tum itu fil awamir, dalam perintah. Tapi dalam nawahi, dalam larangan-larangan itu ayat yang ini fattaqullaha haqqa tuqatih. Sekuatnya harus ditinggalkan itu maksiat. Kenapa? Karena kata para ulama sebetulnya kalau meninggalkan maksiat itu lebih gampang. Kenapa? Karena ya bagaimana kita harus bisa konsisten menjaga diri kita untuk tidak melakukan itu. Cuman nahan diri nggak usah melakukan. Kalau sholat kan berarti kita harus bergerak. Kalau puasa kita harus menahan. Zakat kita harus mengeluarkan uang. Itu perintah. Tapi kalau dalam urusan maksiat kita cuma disuruh nahan. Nahan sekuatnya. Ya apa? Orang zina. Aslinya nggak ada orang-orang zina itu nggak ada. Cuman kita diperintahkan ya apa caranya jaga diri kita supaya tidak terjerumus kepada zina. Orang minum khamr, aslinya nggak minum khamr, tapi kita menahan diri supaya nggak minum khamr. Orang nggak makan sabu-sabu, nggak minum sabu-sabu, tapi ya apa caranya kita menahan diri supaya tidak melakukan itu. Lain kalau sholat lebih berat. Kenapa? Aslinya nggak sholat, kemudian harus bergerak untuk sholat. Kalau ini nggak usah gerak-gerak sudah.
Nggak usah gerak, nggak perlu rukuk, sujud, ini cuma nahan diri kalau maksiat itu. Cuma nahan diri. Tapi nggak kuat, Beb. Ya itu. Imannya harus dipertebal. Imannya, takwanya harus dipertebal. Ya. Nah, mungkin memperkuat iman itu bagaimana? Memperkuat takwa bagaimana? Ya dengan kita perbanyak amal-amal soleh, perbanyak sholat, perbanyak melakukan perbuatan taat, perbanyak sedekah. Ya, Sahibuz Zubat mengatakan apa? Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Ya. Wa kun minal imani fi mazidi, dan jadilah kalian orang yang imannya selalu bertambah, karena iman itu bisa naik bisa turun. Kalau imannya naik, takwanya juga naik. Kalau imannya naik, rasa cintanya sama Nabi juga naik. Kalau imannya naik, rasa takutnya sama Allah juga pasti naik. Nggak mungkin nggak. Iman itu yazid wa yanqus, bisa nambah bisa kurang. Bisa berkurang dengan apa? Dengan kita melakukan maksiat berkurang. Dengan kita tidak memperbanyak amal-amal soleh, iman kita berkurang tipis. Supaya kuat ya apa? Dengan kita bikasrotis sholat, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak perbuatan taat, meninggalkan hawa nafsu yang mubah. Hawa nafsu yang mubah, melakukan sesuatu yang mubah. Jadi begini, hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang mubah, ada yang haram. Ya, kalau syahwat itu ada yang mubah, ada yang haram syahwat. Bukan hawa nafsu, tapi syahwat. Syahwat yang haram jelas kita wajib meninggalkan itu. Perintah sama Allah nggak boleh melakukan yang haram, pasti. Wajib kita meninggalkan. Tapi ada syahwat yang nggak haram. Seperti apa? Misal kita ini manusia. Saya mau tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Seandainya kita ini dalam sehari makan nasi sehari 2 kali. Pakai tempe, uya, sambel. Kira-kira mati atau tidak? Hidup atau enggak? Hidup. Cukup berarti ya? Cukup. Tapi kadang-kadang Beb, pengen gula ambek sate. Iya. Gak mangan duren misalnya. Ini karena tadi saya habis makan duren ini. Misalnya ini. Gak makan duren itu enak. Gak makan duren, kira-kira mati apa urip? Hidup atau mati kira? Tetap hidup. Tapi kadang-kadang pengen duren, kadang-kadang pengen gulai, kadang-kadang pengen sate. Loh, itu syahwat. Kenapa? Semua yang melebihi kebutuhan, yang sesuai kebutuhan kita, yang lebih dari kebutuhan kita, itu namanya syahwat. Kita untuk hidup nggak perlu makan gulai untuk hidup, cuman pengen. Nah, itu berarti melebihi hajat kan? Aslinya makan pakai garam, pakai tempe cukup. Tapi pengen gulai. Nah, itu namanya syahwat, tapi bukan haram, mubah, ini boleh. Nggak ada masalah. Ya, boleh. Pengen makan duren, silahkan. Tapi ojo nyolong durene. Nek durene nyolong bodoh ae lah. Ya. Bagaimana ini? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sering-sering. Ya, kalau sering-sering melakukan syahwat yang mubah, akhirnya terjerumus kepada syahwat yang haram. Nah, kalau pengen imannya lebih jos, pengen imannya melejit lebih tinggi lagi, tinggalkan hal-hal yang ini, syahwat yang mubah ini. Syahwat yang boleh ini tinggalkan. Bisa makan gulai, pengen makan gulai, tinggalkan. Ndak wis, aku cukup iki. Pengen duren, ndak wis. Dikasih duren kalau perlu, dikasihkan orang lain lagi durennya kalau perlu. Ya. Soro iki ya. Soro iki. Lah, itu menguatkan iman juga. Hal-hal yang seperti itu juga menguatkan iman ya. Ya, mudah-mudahan kita ya hadir dalam majelis ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih gampang menguatkan iman kita, untuk lebih gampang melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, dan dikuatkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ladzata ta'atik wa ahrimna ladzata maksiatik. Ya Allah, berilah rezeki kami untuk bisa merasakan kenikmatan taat kepadamu
dan halangi kami, haramkan kami daripada menikmati hal-hal yang diharamkan oleh-Mu ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.